Ada sebuah kisah hikmah berikutnya yang juga ditulis oleh Rumi, yaitu keledai pengangkut garam. Alkisah, ada seekor keledai yang ditugaskan untuk mengangkut garam. Dia melewati sebuah sungai, tapi tiba-tiba kakinya tergelincir dan terpeleset sehingga dia jatuh ke sungai. Kemudian dia berusaha berdiri, dan ketika dia berusaha berdiri, garam yang diangkutnya pun mencair karena jatuh ke dalam air. Tapi ketika dia berdiri, dia merasa beban yang dipikulnya ringan. Karena itu dia senang ketika dia jatuh ke dalam air, membuat beban yang dipikulnya menjadi ringan. Di hari berikutnya, sang majikan keledai menyuruh dia untuk mengangkut barang lagi. Taruhlah barang itu di pundaknya, di punggung si keledai. Karena dia punya pengalaman yang lalu ketika dia jatuh ke sungai bebannya menjadi ringan, akhirnya dia menjatuhkan dirinya kembali ke sungai dengan harapan bebannya menjadi ringan. Tapi tahu apa yang terjadi? Yang dibawanya adalah kapas. Sehingga begitu jatuh ke sungai, bukannya barangnya mencair, malah kemudian terisi oleh air. Kemudian, apa yang terjadi? Bebannya bertambah berat. Sang keledai ya berusaha mengangkat dirinya ke atas sungai tersebut, namun dia tidak berhasil. Akhirnya dia pun tenggelam. Dengan kata lain, dia harus meregang nyawa karena beban yang dipikulnya. Apa hikmah dari cerita ini? Kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa sebuah keputusan kadang-kadang jika tidak diteliti dengan baik, jika tidak diobservasi dengan baik, jika tidak direnungkan maknanya. Mungkin kalau kita merenung sedikit, kisah ini mengajarkan kepada kita jangan pernah menjadi orang yang bodoh. Atau jangan pernah mengulang sesuatu yang sama dalam konteks yang mungkin saja mirip sama. Keledai tadi kita sama-sama tahu bahwa dia berbuat kesalahan. Kesalahannya apa? Dia tidak mengetahui sifat dari apa yang dibeban atau menjadi beban pikulannya itu. Sehingga dia menerapkan pola yang sama ketika dia jatuh ke dalam sungai, saat itu dia membawa garam. Nah, kalau kita kontekskan ke dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin kita juga pernah mengalami hal seperti itu. Beban hidup yang kita pikul, kadang-kadang terasa berat, kadang-kadang terasa ringan. Dan kita pingin sebenarnya kita punya kekuatan, kemampuan untuk memikul beban berat tersebut. Setiap orang punya beban yang berbeda dalam hidupnya. Anda pun demikian, saya pun demikian. Setiap orang sudah pasti mempunyai tanggung jawab masing-masing dalam hidupnya. Ada orang tua ke anak, ada anak ke orang tua, ada guru ke murid, murid ke guru, ada pedagang, ada bos, ada karyawan, dan semuanya. Dan mengapa dia menjadi berat? Karena kadang-kadang kita salah dalam menyikapi atau merespon beban yang kita pikul tersebut. Satu hal yang pengen saya kasih tahu adalah bahwa jangan sampai kita terpuruk, jangan sampai kita jatuh hanya karena beban yang kita pikul tersebut. Kalau dirasa beban yang kita pikul terlalu berat, sebaiknya dilepaskan, jangan dibawa terus-menerus. Dan kalau Anda pernah mendengar sebuah kisah juga yang lain, misalnya tentang seorang yang naik kereta, dia membawa tas. Orang yang pintar, orang yang bijak akan meletakkan barang bawaannya di kereta dan biarkan kereta membawa barang tersebut, bukan terus-terusan dipikulnya. Orang yang bodoh, yang terlalu melekat pada apa yang dibawanya, dia akan memikul terus barangnya meskipun dia ada di dalam kereta. Dalam kehidupan ini, teman-teman semuanya, kita tahu bahwa kadang-kadang beban-beban itu terasa berat, maka serahkanlah pada Tuhan. Biarkan Tuhan yang membawa beban-beban tersebut. Maksud saya adalah libatkan bahwa yang memberikan kehidupan adalah Tuhan. Dan dengan Tuhan kita juga akan ringan menjalani kehidupan dunia ini. Yang kedua adalah ketika kita mengalami krisis, kadang-kadang kita tidak bisa bertindak dengan benar. Kenapa? Karena mungkin saja dihadapkan pada pilihan-pilihan. Tapi pengalaman harusnya bisa mengajarkan kepada kita untuk terus selalu berpikir jernih, berpikir realistis, berpikir objektif.
Ada sebuah pepatah yang mengatakan bahwa krisis mengandung dua pengertian. Satu pengertian adalah bahaya, satu lagi pengertian adalah kesempatan. Dalam kisah tadi, sebenarnya si keledai bisa berpikir krisis apa yang sedang menimpa dia. Dengan kata lain, kalau dia jatuh ke dalam sungai, kemudian dia merasakan bebannya ringan, seharusnya itu bukan jadi sebuah kesenangan. Harusnya menjadi sebuah peringatan, ada apa? Ada apa? Kenapa bebannya menjadi ringan? Kalau ternyata beban ringan itu sebuah kehilangan, justru harus waspada. Tapi dia tidak berpikir begitu. Nah, di yang kedua, dia mengalami krisis karena dia menerapkan pola yang sama untuk barang yang kedua, karena which is barang kedua itu sebenarnya beda karakternya. Seandainya si keledai ini tahu bahwa karakter setiap barang itu beda, mungkin dia tidak akan jatuh ke dalam tragisme atau ke dalam kecelakaan yang dia tidak inginkan. Karena itu mungkin pesannya adalah setiap masalah ada karakteristiknya. Kita tidak bisa menerapkan satu solusi untuk semua masalah yang ada. Mengenali setiap masalah itu sangat penting agar kita bisa tahu juga bagaimana cara mengatasi kebutuhan tersebut. Berikutnya adalah dalam setiap krisis ada kesempatan. Kesempatan untuk bangkit, kesempatan untuk lebih baik, kesempatan untuk mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa yang kita alami setiap harinya. Gitu. Mungkin yang terakhir adalah sikap terlalu percaya diri dan keyakinan yang berlebihan pada diri sendiri itu bisa berakibat fatal. Percaya diri yang berlebihan datang dari ego. Ya, karena itu apa dia bilang di sini? Kita juga harus mempertanyakan kembali hal-hal yang kita ketahui. Jangan sampai kita berakhir seperti si keledai. Itulah mengapa kita harus membuang jauh pemahaman aku melakukan apa yang terbaik menurut diriku. Kalau ini datangnya dari ego, jelas akan salah. Tapi kalau datangnya dari hati nurani, dari keyakinan yang murni, keyakinan yang didasari oleh pengetahuan tentang diri, mungkin itu akan jauh lebih baik membantu kita. Terima kasih.